Pukul 4 pagi, 3 hari sebelum Lebaran. Ibu mertuaku mengunci gerbang tepat di depan wajah ayah dan ibuku. Mereka baru turun dari bus malam. Koper tua, bungkusan oleh-oleh kampung. Ayahku memegang tangan ibuku yang menggigil kedinginan. Dari balik pagar, ibu mertuaku hanya berkata satu kalimat. Rumah sudah penuh, cari saja penginapan. Padahal lampu ruang tamu menyala terang. Padahal televisi masih menyala. Padahal ada 4 kamar kosong di lantai 2. Dan suamiku. Suamiku berdiri di belakang ibunya. Menunduk. Dayamite. Tidak membuka pintu. Yang tidak mereka tahu. Rumah itu bukan milik ibu mertuaku. Sertifikatnya atas nama saya. Rekening yang membiayai seluruh keluarga itu juga atas nama saya. Toko bangunan yang mereka banggakan sebagai warisan keluarga. Sesungguhnya saya yang membeli 5 tahun lalu, diam-diam, lewat perusahaan saya sendiri. Pagi itu, saya masih di luar kota. Tapi saat saya melihat rekaman kamera depan lewat ponsel, saya tidak menangis. Saya hanya menutup mata sebentar. Lalu saya menekan satu nomor telepon. Dan sejak detik itu, satu persatu, seluruh tirani yang mereka bangun di atas uang saya mulai runtuh. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Duduklah yang nyaman. Siapkan teh hangat kalian. Karena hari ini saya akan menceritakan bagaimana sebuah keluarga yang mengunci pintu untuk orang tua saya. Pada akhirnya berlutut memohon di lantai yang sama. Bukan dengan teriakan, bukan dengan makian, hanya dengan kebenaran yang sudah lama saya simpan. Kalau kalian pernah merasa dianggap tamu di rumah yang kalian sendiri yang bangun, tetaplah di sini sampai akhir. Ceritakan juga dari kota mana kalian menyimak, biar saya tahu di mana saja hati yang sedang lelah seperti saya dulu. Nama saya Anindya Kirana, usia 34 tahun. Saya seorang akuntan, dan sejak 7 tahun lalu, saya memiliki kantor konsultan keuangan kecil sendiri di kawasan Kuningan. Orang yang melihat dari luar mungkin mengira hidup saya sempurna. Rumah 2 lantai di Bintaro, mobil di garasi, suami yang tampak sopan di setiap acara keluarga. Tapi hanya saya yang tahu. Selama 7 tahun, saya hidup seperti penyewa di rumah yang tertulis atas nama saya sendiri. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 7 tahun, saya memilih menunduk. Demi satu kata yang dulu saya anggap suci. Keluarga. Suami saya bernama Reza. Ketika kami menikah, dia pegawai biasa dengan gaji pas-pasan. Saya tahu itu. Saya tidak pernah keberatan. Cinta, pikir saya waktu itu. Tidak menghitung rekening yang tidak saya sadari. Keluarganya menghitung. Mereka menghitung setiap rupiah saya sejak hari pertama. Ibu mertua saya, Bu Hartati, perempuan 62 tahun dengan senyum yang selalu terukur. Di depan tetangga, ia memuji saya sebagai menantu idaman. Di dalam rumah, ia memperlakukan saya seperti sumber dana yang harus terus mengalir. Lalu ada Fania, adik ipar saya, 29 tahun. Manja, cantik, dan sangat pandai membuat kakaknya merasa bersalah. Fania punya satu bakat yang tidak dimiliki orang lain di rumah itu. Bakat mengubah keinginannya menjadi kewajiban saya. Dan Reza. Reza adalah pria yang di hadapan ibunya berubah menjadi anak kecil berusia 10 tahun. Ia mencintai saya. Saya percaya itu. Tapi ia lebih takut mengecewakan ibunya daripada kehilangan saya. Ayah mertua saya sudah lama meninggal. Sejak itu, Bu Hartati memerintah rumah itu seperti seorang ratu. Masalahnya, singgasana yang ia duduki, tanahnya, temboknya, bahkan atapnya, semua saya yang membayar. Awalnya tidak sekasar itu. Tahun pertama pernikahan, kami mengontrak petak kecil di Bekasi. Gaji Reza habis untuk cicilan motor dan setoran bulanan ke ibunya. Saya yang menutup sisa kebutuhan rumah. Suatu malam, Bu Hartati menelepon sambil menangis. Katanya toko bangunan peninggalan almarhum suaminya nyaris disita bank. Utangnya menumpuk. Reza panik. Ia memohon pada saya. Saya masih ingat wajahnya malam itu. Nin, cuma kamu yang bisa nolong keluargaku. Aku janji, ini yang terakhir. Saya menjual satu-satunya aset yang saya punya waktu itu. Sebidang tanah warisan dari almarhum kakek saya. Saya lunasi utang toko itu.
800 juta rupiah. Uang yang seharusnya jadi masa depan saya. Tapi saya melakukan satu hal yang tidak saya ceritakan pada siapapun. Karena saya akuntan. Saya tidak menyerahkan uang itu begitu saja. Saya membeli toko itu secara resmi lewat badan usaha atas nama saya. Di atas kertas, saya menyelamatkan keluarga suami. Tapi hitam di atas putih sejak malam itu. Toko yang mereka banggakan adalah milik saya. Waktu itu saya melakukannya bukan karena curiga. Saya melakukannya karena kebiasaan. Seorang akuntan tidak pernah menyerahkan uang tanpa dokumen. Kebiasaan yang bertahun-tahun kemudian menyelamatkan hidup saya. Setahun kemudian, mereka mendesak agar kami tinggal bersama. Biar hemat, kata Bu Hartati, biar keluarga tetap satu atap, tapi rumah kontrakan mereka sempit dan bocor. Maka sekali lagi, sayalah yang mencari solusi. Saya membeli rumah 2 lantai di Bintaro dengan uang saya, dengan cicilan atas nama saya, dengan sertifikat atas nama saya sendiri. Saya masih ingat betapa bahagianya saya waktu itu. Saya pikir akhirnya kami punya rumah. Kami sekeluarga. Saya tidak tahu, saya baru saja membangun istana untuk orang-orang yang akan menyuruh saya keluar dari sana. Hari pertama pindah, batas itu langsung digambar. Kamar utama yang paling luas di lantai 2. Kamar yang menghadap taman, langsung diambil Bu Hartati. Ibu sudah tua, katanya. Ibu butuh kamar yang nyaman. Saya dan Reza mendapat kamar kecil di dekat tangga. Kamar yang panas karena tepat di atas dapur. Fania mendapat kamar kedua terbaik. Untuk saya, katanya. Kamu kan sibuk kerja, jarang di rumah. Saya diam. Saya pikir, tidak apa-apa. Yang penting, keluarga bersama. Tapi diam saya dibaca sebagai kelemahan. Dan kelemahan di rumah itu selalu ditagih lebih banyak. Setiap awal bulan, amplop harus ada di meja Bu Hartati. Untuk belanja, katanya. Jumlahnya naik terus. 5 juta, 8 juta, 10 juta. Saya membayar listrik, air, internet, gaji pembantu, uang sekolah keponakan dari saudara jauh Reza yang bahkan tidak saya kenal. Sementara itu, ketika saya pulang lembur pukul 11 malam, tidak ada nasi tersisa untuk saya. Kami kira kamu makan di luar, kata Fania sambil menonton televisi. Saya menghangatkan mie instan sendiri di dapur yang gelap. Malam itu, saya tidak marah. Saya hanya merasa dingin. Untuk pertama kalinya, saya sadar di rumah yang saya beli dengan keringat sendiri. Saya adalah orang paling asing. Tapi mereka lupa satu hal. Orang yang terbiasa diam bukan berarti tidak melihat. Justru sebaliknya, ia melihat segalanya. Kejadian-kejadian kecil itu menumpuk, seperti tetes air yang lama-lama menjadi banjir. Ada sebuah acara arisan keluarga besar, beberapa bulan sebelum kejadian itu. Saya baru pulang dari kantor, masih lelah. Ketika Bu Hartati memanggil saya di depan seluruh tamu. Nin, sini. Tamu-tamu mau kenalan sama menantu ibu. Saya pikir ia hendak membanggakan saya. Saya salah. Begitu saya berdiri di tengah ruangan, ia berkata sambil tertawa, "Ini loh, menantu ibu. Kerja terus, sampai lupa cara jadi istri. Untung ada ibu yang ngurus Reza. Kalau enggak, mungkin sudah lari suaminya." Tamu-tamu tertawa. Saya berdiri di sana, dengan seragam kerja yang belum sempat saya ganti. Dipermalukan di rumah yang saya beli sendiri. Saya mencari mata Reza di seberang ruangan, berharap ia membela saya. Ia hanya menunduk, memainkan gelas tehnya, pura-pura tidak mendengar. Malam itu, ketika saya menanyakan mengapa ia diam, Reza berkata, "Ibu cuma bercanda." "Nin, jangan baperan. Kamu tuh kalau sama ibu harus lebih sabar." "Sabar," kata itu. Selalu saya yang harus sabar. Tidak pernah mereka yang harus berhenti melukai. Lalu ada peristiwa lain lagi. Suatu hari, Fania menabrak mobil saya di garasi sampai penyok. Bukannya minta maaf, ia malah tertawa. "Ya sudah, kan kamu punya uang buat benerin. Lagian mobil itu juga bukan barang mewah amat. Mobil itu saya beli dengan bonus 3 tahun kerja." Tapi di mulut Fania, ia menjadi barang murah
yang tidak pantas saya sedihkan. Lain waktu, saya sakit tipes, demam tinggi, sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 3 hari. Selama 3 hari itu, tidak ada satupun yang menengok saya ke kamar. Tidak ada yang membawakan bubur. Yang ada, Bu Hartati mengetuk pintu di hari kedua. Bukan untuk menanyakan kabar saya, tapi untuk bertanya, "Nin, kapan kamu bisa transfer uang arisan ibu? Sudah jatuh tempo." Saya berbaring di kamar panas itu, demam menggigil. Dan yang mereka pikirkan adalah uang arisan. Saya transfer dari ponsel saya dengan tangan gemetar. Lalu, saya menangis diam-diam. Bukan karena sakit tubuh saya, tapi karena baru sekali, itu saya benar-benar mengerti betapa sendirinya saya di rumah penuh orang ini. Puncak kekejaman kecil itu terjadi di hari ulang tahun saya. Saya pulang membawa harapan bodoh, berharap ada sepotong kue, atau setidaknya ucapan yang saya temukan. Meja makan penuh makanan, tapi bukan untuk saya. Ternyata hari itu ulang tahun Fania juga, hanya beda tanggal, dan seluruh perhatian tertuju padanya. Ketika saya berkata pelan bahwa hari itu ulang tahun saya, Bu Hartati hanya melirik. "Oh ya sudah, ikut makan saja. Kan sama-sama rezeki." Sama-sama rezeki. Padahal seluruh makanan di meja itu saya yang membayarnya. Malam itu, saya duduk sendiri di balkon kamar sempit saya. Dan untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri satu pertanyaan yang mengubah segalanya. Bukan kenapa mereka begitu jahat, tapi kenapa saya membiarkannya selama ini. Saya tidak menemukan jawaban malam itu. Tapi saya menemukan sesuatu yang lain, sebuah ketenangan yang dingin. Ketenangan orang yang mulai menghitung. Dan seorang akuntan yang mulai menghitung adalah hal paling berbahaya yang bisa kalian temui. Sebenarnya, ada satu tanda yang seharusnya sudah saya baca jauh-jauh hari, tentang bagaimana keluarga itu memandang orang tua saya. Lebaran tahun sebelumnya, ibu saya mengirim satu kardus oleh-oleh dari kampung. Wingko, jenang, dan rempeyek buatan tangannya sendiri, yang ia kemas dengan penuh cinta. Saya menemukan kardus itu teronggok di dekat tempat sampah dapur. Masih tersegel, belum disentuh. Ketika saya bertanya, Fania menjawab enteng. "Oh itu, kami nggak makan makanan kampung begitu." "Mbak, takut nggak higienis?" Saya membawa kardus itu ke kamar. Malam itu, saya memakan rempeyek buatan ibu saya sendirian. Dan setiap gigitannya terasa asin, bukan karena bumbunya, tapi karena air mata saya. Lalu, ada satu kalimat Bu Hartati yang tidak pernah saya lupa. Suatu kali, saat saya menyebut ingin mengundang orang tua saya berkunjung, ia berkata sambil lalu, "Ya nanti saja kalau rumah lagi nggak banyak acara. Repot kalau ada tamu dari kampung, nggak enak dilihat tetangga." Tamu dari kampung, nggak enak dilihat tetangga. Itulah cara mereka memandang dua orang yang melahirkan dan membesarkan perempuan yang membayar seluruh hidup mereka. Seharusnya saya sudah tahu, seharusnya saya sudah melindungi orang tua saya jauh sebelum subuh terkutuk itu. Rasa bersalah itu sampai hari ini masih kadang menyelinap. Tapi ia juga yang membuat saya tidak pernah goyah sedikit pun dengan keputusan saya. Puncak dari semua itu dimulai ketika orang tua saya hendak datang. Kalian harus tahu, ayah dan ibu saya tinggal di kampung, di Jawa Tengah. Ayah saya, Pak Sujarwo, dulu guru sekolah dasar. Ibu saya, Bu Lastri, ibu rumah tangga yang seluruh hidupnya untuk anak-anaknya. Mereka sederhana, mereka bersih hati, dan mereka sangat jarang meminta apapun dari saya. Menjelang Lebaran tahun itu, ibu saya menelpon. Suaranya berhati-hati, seperti takut merepotkan. "Dek, Bapak pengen sekali ziarah ke makam Wali Songo sebelum umur Bapak semakin tua. Kalau ibu sama Bapak menginap semalam saja di rumahmu, boleh tidak?" Dada saya sesak mendengarnya. Orang tua saya meminta izin untuk menginap di rumah anaknya sendiri. Rumah yang saya beli dengan uang saya. "Tentu boleh, Bu," kata saya. "Ini rumah Anin, rumah ibu sama bapak juga." Saya menyiapkan segalanya. Saya membereskan kamar tamu kecil di lantai bawah. Saya ganti spraynya yang baru. Saya beli selimut tebal, karena ayah saya
mudah masuk angin. Saya isi lemari dengan camilan kesukaan ibu saya, wafer coklat, dan permen jahe. Saya bahkan minta izin cuti setengah hari agar bisa menyambut mereka. Kalian tahu, ibu saya adalah tipe orang tua yang menyimpan uang recehan di kaleng biskuit selama bertahun-tahun, hanya agar tidak pernah meminta pada anaknya. Ayah saya, mantan guru itu, masih menyimpan sepatu pantofel tuanya yang disemir mengkilat setiap kali hendak ke kota. Seolah bertemu anaknya adalah acara resmi yang harus dihormati. Ketika ibu menelpon, menanyakan izin menginap, saya sempat mendengar ayah saya berbisik di belakang. Sudah, tidak usah merepotkan Anin. Kita cari losmen saja. Losmen. Ayah saya lebih memilih tidur di losmen murah daripada membebani anaknya yang punya rumah 2 lantai. Saya menahan tangis waktu itu. Saya bilang pada ibu, tidak ada tawar-menawar. Mereka harus menginap di rumah saya. Karena rumah itu, sejak awal, saya beli juga dengan membayangkan suatu hari orang tua saya akan tidur nyenyak di dalamnya. Betapa naifnya saya waktu itu. Tapi malam sebelum kedatangan mereka, saya harus berangkat ke Surabaya. Ada audit klien besar yang tidak bisa ditunda. Kesalahan tim yang harus saya perbaiki sendiri. Penerbangan saya subuh. Orang tua saya sampai Jakarta pagi buta. Sebelum berangkat, saya menghadap Bu Hartati dan Reza di ruang keluarga. Saya bicara sopan, hampir memohon. Bu, Mas, besok pagi orang tua saya sampai. Tolong dibukakan pintu, ya. Mereka capek dari perjalanan semalaman. Anin cuma pergi 2 hari. Bu Hartati mengangguk pelan. Iya, tenang saja. Vania, dari sofa, menyahut tanpa menoleh. Ya ampun, cuma nginap doang. Kok kayak mau nitip harta karun? Saya menahan diri. Saya pikir mereka manusia. Mereka pasti tidak setega itu pada 2 orang tua. Saya salah. Saya sungguh salah. Pagi itu di kampung, ayah dan ibu saya sudah bersiap sejak pukul 3. Mereka naik bus malam paling murah, karena tidak mau membebani saya dengan tiket pesawat. Sampai di gerbang rumah Bintaro, hari masih gelap. Ayah saya menekan bel. Sekali, ia menunggu. Tidak berani menekan berkali-kali. Takut mengganggu. Di dalam, lampu menyala. Televisi terdengar samar. Jelas ada orang yang terjaga. Ibu saya nanti bercerita pada saya bahwa ia mendengar suara sandal diseret di lantai. Bisikan, lalu langkah yang mendekat. Pintu kayu terbuka. Bu Hartati muncul. Tapi ia tidak membuka gerbang. Ia berdiri di baliknya. Tangan bersedekap. Wajahnya seperti terganggu. Ayah saya buru-buru berkata dengan sangat sopan. Selamat pagi, Bu. Kami orang tuanya Anindya. Anin sudah berpesan agar kami boleh mampir istirahat sebentar sebelum berangkat ziarah. Bu Hartati menatap mereka dari kepala sampai kaki. Pandangannya berhenti pada koper tua dan bungkusan kain di pelukan ibu saya. Bibirnya sedikit menyeringai. Jam segini baru sampai. Iya. Bu, jawab ibu saya cepat. Bus malam, kami cuma minta izin duduk di ruang tamu sebentar. Tidak akan merepotkan. Bu Hartati menoleh ke dalam. Di sana, Vania mengintip dari balik tirai. Tersenyum geli seperti sedang menonton hiburan. Lalu Bu Hartati kembali menghadap kedua orang tua saya dan mengucapkan kalimat yang tidak akan pernah saya maafkan seumur hidup saya. Rumah sudah penuh. Cari saja penginapan. Ibu saya tertegun. Ayah saya diam beberapa detik, mengira salah dengar. Bu, kami tidak minta banyak. Cuma istirahat 1-2 jam. Di teras pun tidak apa-apa. Teras ini bukan tempat gembel, sahut Vania dari dalam. Cukup keras agar terdengar. Nanti tetangga lihat, malu. Kata itu, gembel. Kata itu dilemparkan pada seorang mantan guru yang mendidik ratusan murid. Dan pada seorang ibu yang tidak pernah menyakiti siapapun. Dan di mana Reza? Di mana suami saya? Anak menantu dari orang tua yang sedang dihina itu. Reza berdiri di ambang pintu dalam. Ia melihat semuanya. Tangannya mengepal, mulutnya terbuka seperti hendak bicara. Lalu ibunya melirik dan Reza menunduk. Ia berbalik. Ia masuk ke dalam. Ia memilih diam. Gerbang ditutup, dikunci. Dari dalam, ayah dan ibu saya berdiri di trotoar, di subuh yang dingin, dengan koper di tangan.
di depan rumah anak mereka sendiri. Saya baru tahu semuanya 2 jam kemudian. Saat itu saya baru selesai rapat di Surabaya. Ponsel saya bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi kamera keamanan rumah. Kamera yang saya pasang sendiri, yang bahkan Bu Hartati lupa keberadaannya. Ada gerakan di depan gerbang. Saya buka rekamannya. Saya melihat ayah saya menekan bel. Saya melihat ibu saya menggigil. Saya melihat gerbang terbuka sedikit. Dan saya mendengar jernih sekali lewat mikrofon kamera kalimat itu. Rumah sudah penuh. Cari saja penginapan. Saya mendengar kata gembel. Saya melihat gerbang dikunci. Saya melihat punggung ayah saya membungkuk. Menuntun ibu saya menjauh dari rumah yang saya beli untuk kami semua. Tangan saya dingin, bukan gemetar, dingin. Saya menelpon ibu saya. Butuh 5 deringan sampai diangkat. Suara ibu saya berusaha terdengar ceria. Halo, Dek, kamu sudah selesai kerjanya. Ibu di mana sekarang? Oh, ibu sama bapak lagi di warung dekat masjid. Dek, numpang duduk. Enak kok. Hangat. Jangan khawatir, ibu sudah ke rumah. Hening sebentar. Lalu ibu saya berkata dengan suara yang membuat hati saya hancur berkeping. Sudah, Dek. Tapi sepertinya rumahnya lagi penuh. Tidak apa-apa, ibu sama bapak cari penginapan saja nanti. Kamu jangan marah sama mertuamu, ya. Tidak baik. Kalian dengar itu? Bahkan setelah dihina, setelah diusir. Ibu saya masih memikirkan agar saya tidak bertengkar dengan keluarga suami. Di titik itulah 7 tahun kesabaran saya selesai. Bukan meledak, justru sebaliknya. Semuanya menjadi sangat tenang di dalam diri saya. Saya berkata pada ibu saya, Bu, dengarkan, Anin. Ibu sama bapak tunggu di warung itu. Jangan pergi kemana-mana. Anin sudah pesan hotel bintang 5 buat ibu sama bapak. Dekat makam Wali Songo. Biar sekalian nanti ziarahnya dekat. Mobil jemputan sampai 1 jam lagi. Ibu sama bapak berhak dapat yang terbaik. Selalu. Ibu saya protes. Bilang itu terlalu mahal. Tapi saya sudah memesannya sambil bicara. Bagi saya, itu bukan uang, itu permintaan maaf yang belum sempat saya ucapkan. Setelah menutup telepon, saya duduk diam di lobi hotel Surabaya. Lalu saya membuka laptop saya. Mereka pikir mereka baru saja mengusir 2 orang tua yang tidak berdaya. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja mengunci pintu di depan pemilik dari segala yang mereka duduki. Dan pemilik itu kebetulan seorang akuntan yang menyimpan setiap dokumen selama 7 tahun. Hal pertama yang saya lakukan bukan menelpon Reza, bukan berteriak, bukan menangis. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuka folder digital yang sudah saya rapikan selama bertahun-tahun. Saya akuntan. Arsip adalah bahasa ibu saya. Sertifikat Rumah Bintaro atas nama Anindya Kirana. Akta jual beli toko bangunan atas nama badan usaha milik saya. Rekening koran 7 tahun. Mencatat setiap rupiah yang saya kirim. Cicilan rumah, listrik, air, gaji pembantu. Bahkan setoran bulanan yang saya berikan pada Bu Hartati. Semuanya ada jejaknya. Tertransfer dari rekening saya. Tercatat rapi. Lalu ada satu dokumen yang paling penting. Surat perjanjian yang ditandatangani Reza dan Bu Hartati 5 tahun lalu saat saya menyelamatkan toko mereka. Waktu itu mereka menandatanganinya tanpa membaca karena terlalu panik dan terlalu yakin saya tidak akan pernah menggunakannya. Isinya sederhana, bahwa dana penyelamatan itu adalah pembelian aset oleh perusahaan saya, bukan pemberian. Bahwa mereka menempati toko itu sebagai pengelola, bukan pemilik. Hitam di atas putih, tanda tangan mereka sendiri. Saya menutup laptop. Saya menelpon satu orang, Pak Bimo, pengacara sekaligus sahabat lama saya sejak kuliah. Bimo, kata saya, aku butuh kamu. Siapkan beberapa surat. Legal. Rapi. Tidak bisa dibantah. Aku mau semuanya sah. Tidak ada satupun yang bisa mereka lawan di pengadilan. Pak Bimo terdiam sebentar. Lalu ia bertanya pelan. Kamu yakin? Nin, ini keluargamu. Saya menatap keluar jendela hotel. Di kejauhan, matahari mulai naik. Bukan, kata saya.
Keluargaku sedang duduk di warung pinggir masjid karena diusir dari rumahku sendiri. Yang di Bintaro itu bukan keluarga. Itu penumpang yang lupa siapa yang punya kendaraan. Pak Bimo tidak bertanya lagi. Ia hanya berkata, "Kirim semua dokumennya. Aku urus." Saya menghabiskan sisa hari itu di kamar hotel. Bukan menangis, tapi bekerja. Saya menyusun berkas seperti saya menyusun laporan audit. Teliti, dingin. Setiap transfer, saya cetak. Setiap perjanjian, saya tandai. Saya bahkan mengunduh rekaman kamera keamanan dari 3 hari itu dan menyimpannya di 3 tempat berbeda agar tidak ada yang bisa menghapusnya. Anehnya, semakin rapi berkas itu tersusun, semakin tenang hati saya. Selama 7 tahun, saya merasa lemah, tidak berdaya, terjebak. Malam itu, saya sadar saya tidak pernah lemah. Saya hanya memilih menahan diri. Dan ada perbedaan besar antara orang yang tidak punya kekuatan dengan orang yang punya kekuatan, tapi memilih tidak menggunakannya. Saya sudah terlalu lama memilih yang kedua. Malam itu, pilihan itu berakhir. Saya juga menelpon manajer operasional perusahaan saya. Saya minta ia menyiapkan pengambil alihan pengelolaan toko bangunan, lengkap dengan tim audit. Saya minta bagian keuangan menyiapkan penghentian seluruh auto debit dan transfer rutin yang selama ini mengalir ke rekening Bu Hartati. Semuanya legal. Semuanya tercatat. Tidak ada satu langkah pun yang bisa mereka gugat. Mereka pikir mereka menang subuh itu saat mengunci gerbang. Padahal mereka baru saja menandatangani kejatuhan mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri 7 tahun yang lalu. Malam itu Reza menelpon saya belasan kali. Saya angkat yang terakhir. Suaranya ringan, seolah tidak terjadi apa-apa. "Nin, kamu kapan pulang?" Ibu nanya. "Katanya kamu belum kasih uang belanja lebaran." Uang belanja lebaran. 2 orang tua saya diusir subuh tadi. Dan yang ia telepon untuk saya adalah uang belanja. "Reza," kata saya, "tenang. Tadi pagi orang tuaku datang." Hening panjang. Lalu ia menjawab, gugup. "Oh, itu. Nin, aku minta maaf. Ya, Aku lagi di kamar mandi waktu itu. Aku nggak tahu kejadiannya. Ibu yang urus. Dia berbohong. Saya sudah melihat rekamannya. Saya melihat dia berdiri di ambang pintu. Saya melihat dia menunduk, lalu berbalik. Tapi saya tidak membantah. Saya hanya berkata, 'Tidak apa-apa, Mas. Aku mengerti sekarang.' Aku mengerti semuanya dengan sangat jelas. Kadang kalimat paling menakutkan bukan teriakan. Tapi ketika seseorang yang selalu memaafkan tiba-tiba berkata, 'Aku mengerti.' Dengan suara setenang danau. Malam itu, Reza tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang salah. Ia benar, hanya saja ia tidak tahu. Sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan sudah mulai bergerak. Saya kembali ke Jakarta 2 hari kemudian, tepat di malam takbiran. Tapi saya tidak langsung pulang ke Bintaro. Saya menjemput orang tua saya dari hotel dulu. Ketika saya sampai, saya menemukan pemandangan yang membuat dada saya sesak sekaligus hangat. Ayah saya sedang duduk di teras hotel, memakai sepatu pantofel tuanya yang mengkilat, menikmati secangkir teh sambil memandang taman. Ibu saya keluar dari kamar, tersenyum lebar melihat saya. Mereka terlihat begitu bahagia, begitu terhormat, di tempat yang layak untuk mereka. Dan saya berpikir, betapa kontrasnya ini. 3 hari lalu, 2 orang yang sama ini berdiri di trotoar dingin. Disebut gembel. Kini mereka duduk di hotel terbaik kota ini. Perbedaannya bukan pada mereka. Orang tua saya tetap orang yang sama, sederhana dan mulia. Yang berbeda hanyalah siapa yang memutuskan untuk menghargai mereka. Saya peluk ibu saya lama sekali di lobi. Ia mengelus kepala saya seperti waktu saya kecil. "Sudah, Dek. Yang penting kita ketemu." Ayah saya berdiri, menepuk bahu saya. "Ziarahnya sudah, Dek. Bapak sudah berdoa di makam. Bapak minta satu hal sama Gusti Allah, bukan minta harta. Bapak cuma minta anak Bapak selalu punya hati yang kuat, tapi tidak pernah jadi keras." Kata-kata ayah saya menancap dalam, karena saat itu di dalam tas saya
Ada berkas yang akan meruntuhkan sebuah keluarga. Dan saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih punya hati yang tidak keras? Saya memutuskan, saya akan menegakkan keadilan. Tapi saya tidak akan menikmati kehancuran mereka. Ada garis tipis di antara keduanya. Dan saya bertekad untuk tidak pernah melewatinya. Bu, kata saya. Besok Lebaran, Anin mau ibu sama bapak ikut Anin. Ada yang harus Anin selesaikan. Dan Anin ingin ibu sama bapak ada di sana. Pagi Lebaran, seluruh keluarga besar Reza berkumpul di rumah Bintaro. Sepupu, om, tante, semua datang untuk halal bihalal. Meja penuh ketupat, opor, rendang. Semua dibeli dengan uang belanja seperti biasa dari rekening saya. Bu Hartati duduk di kursi paling besar di ruang tamu, mengenakan kebaya baru, menerima sungkem dari para tamu seperti seorang ratu. Fania sibuk memamerkan tas baru pada sepupu-sepupunya. Lalu, pintu terbuka. Saya masuk dan di belakang saya, ayah dan ibu saya dengan pakaian sederhana namun bersih dan rapi. Ruangan menjadi hening. Bu Hartati tersenyum kaku. Oh, Anin, kamu bawa tamu. Bukan tamu, Bu, kata saya tenang. Sambil menuntun orang tua saya duduk di sofa terbaik. Ini orang tua saya, yang 3 hari lalu ibu suruh cari penginapan di Subuh Buta. Suasana berubah. Beberapa tamu saling melirik. Fania memutar mata. Ya ampun. Masih dibahas, kan cuma salah paham. Saya menoleh padanya. Dan untuk pertama kalinya, dalam 7 tahun, saya tidak menunduk. Salah paham, ulang saya pelan. Menarik sekali kata itu. Vania, saya membuka tas kerja saya. Saya mengeluarkan map berwarna biru. Rapi, tertata. Seperti semua hal dalam hidup saya yang selalu saya simpan. Karena saya juga membawa beberapa hal yang mungkin bisa meluruskan salah paham ini. Saya letakkan lembar pertama di meja, di antara piring-piring opor. Ini sertifikat rumah ini. Silakan dibaca siapa namanya. Seorang Om Reza mengambilnya. Membaca. Keningnya berkerut. Anindya Kirana. Betul. Rumah yang kalian tempati ini, dari lantai yang ibu injak sampai kamar utama yang ibu tiduri, atas nama saya. Saya yang beli, saya yang cicil. 7 tahun. Bu Hartati berdiri. Wajahnya memerah. Kamu mau mempermalukan ibu di depan keluarga. Dasar menantu nggak tahu diri. Belum. Bu, kata saya. Suara saya tidak naik sedikit pun. Saya belum selesai. Lembar kedua. Ini akta toko bangunan. Toko yang selama ini ibu banggakan sebagai warisan almarhum bapak. Sayangnya, 5 tahun lalu, toko itu hampir disita bank. Dan saya yang melunasinya. 800 juta. Dengan menjual tanah warisan kakek saya. Toko itu sekarang milik perusahaan saya. Saya keluarkan lembar ketiga. Surat perjanjian dengan 2 tanda tangan di bawahnya. Dan ini surat yang ibu dan Mas Reza tanda tangani 5 tahun lalu, yang menyatakan bahwa keluarga ini hanya pengelola, bukan pemilik. Ini tanda tangan ibu, ini tanda tangan Mas Reza. Saya sengaja diam sejenak, membiarkan angka 800 juta itu menggantung di udara ruangan. Saya melihat wajah Om dan Tante Reza berubah. Selama ini mereka datang setiap Lebaran, ikut menikmati opor dan rendang, ikut memuji Bu Hartati sebagai matriark keluarga yang sukses. Kini, mereka tahu, semua kemewahan itu dibangun di atas keringat menantu yang mereka anggap tamu. Dan satu hal lagi, kata saya, sambil menatap Vania. Vania, kamu ingat pesan singkat yang kamu kirim ke grup keluarga 3 hari lalu? Yang kamu kira sudah kamu hapus. Wajah Vania langsung pucat. Aku masih menyimpannya, kata saya. Saya buka ponsel saya, dan saya bacakan dengan suara datar. Bunyinya begini. Bu, kalau 2 orang kampung itu datang subuh, jangan dibukain. Biar Mbak Anin belajar nggak sok jadi orang penting cuma karena punya uang. Ruangan itu seketika hening seperti kuburan. Jadi ini bukan salah paham. Vania, kata saya.
Ini rencana. Kalian merencanakan untuk mengusir orang tua saya. Kalian menunggu saya pergi keluar kota. Lalu kalian kunci pintu itu. Dengan sengaja, Reza berdiri dari sudut ruangan. Wajahnya pucat pasi. Nin, kamu merencanakan ini dari dulu. Saya menatapnya. Tidak. Mas, aku tidak merencanakan apapun. Aku cuma menyimpan. Karena aku akuntan. Aku menyimpan setiap kertas, setiap bukti. Bukan karena aku curiga pada kalian, tapi karena begitulah caraku hidup. Rapi, jujur. Dan ternyata kejujuran itu yang hari ini menyelamatkanku. Ruangan itu sunyi total. Yang terdengar hanya suara takbir dari masjid di kejauhan. Kemudian saya berbalik menghadap seluruh keluarga besar itu. Suara saya tetap tenang, tapi setiap kata jatuh seperti batu. Selama 7 tahun, saya membayar semuanya. Listrik, air, sekolah keponakan, belanja bulanan, sampai kebaya lebaran yang ibu pakai hari ini. Saya tidak pernah minta terima kasih. Saya cuma minta satu hal, agar keluarga saya diperlakukan seperti manusia. Saya menoleh pada Bu Hartati. 3 hari lalu, orang tua saya, yang usianya hampir 70 tahun, berdiri di depan gerbang rumah ini setelah menempuh perjalanan semalaman. Dan ibu menyuruh mereka mencari penginapan di rumah yang saya beli. Ibu menutup pintu untuk orang tua saya di rumah yang atapnya saya bayar. Ibu saya di sofa, menarik ujung baju saya pelan. Sudah, Dek, bisiknya. Ibu ikhlas kok. Dan justru kalimat itu, keikhlasan ibu saya, yang membuat air mata saya hampir jatuh. Tapi saya tahan. Bukan sekarang. Sekarang bukan waktunya menangis. Ibu saya bilang, beliau ikhlas. Kata saya pada seluruh ruangan. Itulah bedanya orang tua saya dengan kalian. Mereka bisa diusir, dihina, disebut gembel, dan tetap ikhlas. Sementara kalian, yang tidak pernah kekurangan apapun karena saya, masih merasa berhak menghina. Fania mencoba berbicara. Mbak Anin, kita bisa bicara baik-baik. Kita kan keluarga. Saya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, keluarga, kata saya. Kata yang sama yang kalian pakai selama 7 tahun untuk membuat saya membayar tanpa bertanya. Kata itu sudah habis. Vania, kalian sudah memakainya sampai kering. Saya meletakkan satu amplop terakhir di meja. Amplop dari kantor pengacara. Ini surat resmi. Kalian punya waktu 30 hari untuk mengosongkan rumah ini. Toko bangunan akan diambil alih pengelolaannya oleh manajer baru dari perusahaan saya per awal bulan depan. Semua transfer bulanan dari rekening saya hentikan mulai hari ini. Bu Hartati jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya yang tadi angkuh, kini kosong. Kamu mau mengusir kami di hari Lebaran. Saya menatapnya lama. Tidak. Bu, saya tidak mengusir ibu subuh-subuh tanpa peringatan. Saya tidak menyebut ibu gembel. Saya tidak mengunci gerbang di depan wajah ibu. Saya memberi ibu 30 hari, surat resmi, dan waktu untuk mencari tempat. Itulah bedanya saya dengan ibu. Bahkan sekarang, saat saya menang, saya tidak mau menjadi seperti ibu. Kalimat itu membuat seluruh ruangan menunduk. Reza mendekat, mencoba meraih tangan saya. Nin, tolong. Aku salah. Aku hilaf. Kita mulai lagi dari awal, ya. Aku janji aku berubah. Saya menarik tangan saya pelan, tidak kasar, hanya tegas. Mas, 3 hari lalu kamu berdiri di pintu itu. Kamu lihat orang tuaku diusir. Kamu punya waktu, punya suara, punya kaki untuk melangkah, membuka gerbang. Tapi kamu memilih menunduk dan masuk ke dalam. Di detik itu, Mas, kamu bukan lagi suamiku. Kamu cuma penonton yang kebetulan kenal namaku. Sisanya berjalan cepat, seperti bendungan yang jebol, tanpa suntikan dana bulanan dari saya. Keuangan keluarga itu runtuh dalam hitungan minggu. Ternyata mereka tidak pernah benar-benar mengelola apapun. Mereka hanya membelanjakan uang saya.
Toko bangunan. Setelah diaudit oleh tim saya, ternyata sudah lama merugi. Ditutupi dengan kiriman bulanan saya, Vania, yang tidak pernah bekerja seumur hidupnya. Mendadak harus mencari pekerjaan pertama di usia 29. Bu Hartati pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran, jauh dari lingkungan tempat ia dulu berlagak ratu. Saya tidak menghancurkan mereka. Saya hanya berhenti menopang mereka, dan ternyata tanpa saya. Singgasana itu memang tidak pernah punya kaki. Di hari mereka mengosongkan rumah, saya sengaja tidak datang. Saya tidak ingin melihat mereka mengangkut barang seperti mereka dulu ingin melihat orang tua saya terusir. Saya bukan mereka. Saya tidak butuh menonton penderitaan orang lain untuk merasa menang. Tapi Mbak Asih, pembantu yang sudah 7 tahun bekerja di rumah itu, dan selalu diam-diam berpihak pada saya, mengirim pesan. Katanya, di hari terakhir, Bu Hartati berdiri lama di depan kamar utama yang dulu ia rebut. Kamar terbaik yang menghadap taman. Ia menangis, bukan karena menyesal telah menghina orang tua saya, kata Mbak Asih. Tapi karena ia baru sadar, tidak ada satupun barang di rumah megah itu yang benar-benar miliknya. Ada satu momen yang membuat saya berhenti sejenak. Beberapa minggu setelah semuanya selesai, Vania datang ke kantor saya. Ia tidak lagi angkuh. Ia datang untuk meminjam uang. Katanya, untuk biaya berobat Bu Hartati yang jatuh sakit karena stres. Saya bisa saja menolaknya mentah-mentah. Saya punya semua alasan untuk itu. Tapi saya tidak melakukannya. Saya membayar biaya rumah sakit Bu Hartati. Bukan lewat Vania, langsung ke rumah sakit, agar tidak bisa disalahgunakan. Tapi saya beri satu syarat. Ini bukan karena kalian keluarga saya. Ini karena saya tidak mau tidur dengan hati yang sekeras hati kalian. Setelah ini, kita tidak punya urusan apapun lagi. Selamanya. Vania menangis. Ia berkata, "Kenapa kamu masih mau menolong kami setelah semua yang kami lakukan?" Saya menjawab, "Karena orang tua saya mendidik saya untuk tidak menjadi seperti kalian. Dan hari ini, saya memilih menjadi anak mereka, bukan menantu kalian." Perceraian saya dan Reza berjalan lancar, karena tidak ada harta bersama yang perlu diperebutkan. Semuanya, dari awal, memang atas nama saya. Di ruang sidang terakhir, Reza menemui saya sebentar. Ia terlihat kurus, lelah. "Nin," katanya lirih, "aku baru sadar apa yang aku hilangkan. Bukan uangmu, kamu." Saya menatapnya. Tidak ada benci, hanya lelah yang tenang. "Mas," kata saya, "yang kamu hilangkan bukan aku. Kamu kehilangan keberanian untuk membela orang yang benar di saat yang paling penting. Dan itu kamu hilangkan sendiri. Jauh sebelum aku pergi, saya berjalan keluar dari ruang sidang. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, langkah saya terasa ringan. Setahun kemudian, saya memindahkan orang tua saya ke rumah baru yang saya beli khusus untuk mereka. Bukan mewah, tapi hangat. Ada teras kecil tempat ayah saya menanam cabai dan tomat. Ada dapur luas tempat ibu saya kembali memasak sayur asam dan ikan goreng kesukaan saya. Setiap sore, saya pulang kerja ke rumah itu. Kami makan bersama. Tidak ada amplop di meja. Tidak ada tatapan menghitung. Hanya sambal terasi buatan ibu saya. Dan cerita ayah saya tentang murid-muridnya dulu. Toko bangunan yang dulu jadi sumber drama itu saya kembangkan menjadi 3 cabang. Sekarang menghidupi belasan karyawan yang menghormati saya bukan karena takut, tapi karena layak. Salah satu karyawan pertama yang saya rekrut adalah Mbak Asih, pembantu yang dulu diam-diam berpihak pada saya. Sekarang ia mengelola kasir di cabang utama, dengan gaji yang layak dan hari libur yang jelas. Ia bilang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihargai. Saya paham betul perasaan itu. Rumah Bintaro yang dulu penuh luka, akhirnya saya jual. Saya tidak sanggup tinggal di sana. Terlalu banyak kenangan pahit di setiap sudutnya. Uangnya saya pakai untuk membeli rumah orang tua saya dan modal usaha. Kadang, melepaskan sesuatu yang dibangun dengan susah payah adalah bentuk keberanian yang paling sulit. Tapi saya belajar, rumah bukanlah tembok dan sertifikat. Rumah adalah tempat di mana kita tidak perlu membayar untuk dicintai. Beberapa kali saya mendengar kabar tentang Reza. Ia sudah bekerja lagi, dari nol.
sebagai pegawai biasa seperti dulu. Katanya ia sering menyesali apa yang terjadi. Saya tidak membenci Reza. Saya hanya mengasihaninya. Karena kelemahan terbesarnya bukan karena ia miskin dulu. Kelemahan terbesarnya adalah ia tidak pernah berani berdiri untuk orang yang benar. Bahkan ketika ia tahu itu benar. Dan itu. Tidak ada uang saya yang bisa membelinya. Suatu sore, ibu saya duduk di samping saya di teras. Ia memegang tangan saya. "Ndek," katanya. "Ibu dulu sempat sedih. Mengira kamu jadi keras hati karena semua itu." Saya tersenyum. Anin tidak jadi keras hati, Bu. Anin cuma berhenti membiarkan orang menginjak ibu sama bapak. Itu beda. Ibu saya mengangguk pelan. Matanya berkaca. Lalu ia berkata, "Bapak semalam bilang." Akhirnya jadi juga ziarahnya ke Wali Songo. Bahkan lebih tenang dari yang Bapak bayangkan. Saya tertawa kecil. Ternyata perjalanan yang dulu diusir dari depan gerbang kini selesai dengan cara yang jauh lebih indah. Sahabat, saya ingin berhenti sejenak di sini. Selama bertahun-tahun, saya mengira menjadi menantu yang baik berarti terus menunduk, terus membayar, terus diam. Saya mengira kesabaran adalah tentang seberapa banyak yang bisa saya tahan. Saya salah. Saya belajar bahwa harga diri bukan sesuatu yang bisa dibeli dan bukan sesuatu yang boleh kita jual demi kata keluarga. Kesabaran bukan berarti membiarkan orang yang kita cintai diinjak. Kesabaran sejati adalah tahu kapan harus berhenti diam. Dan saya belajar satu hal lagi. Keadilan datang bukan dari dendam. Saya tidak pernah memukul, tidak pernah membalas menghina, tidak pernah mengusir siapapun di subuh buta, seperti yang mereka lakukan pada orang tua saya. Saya hanya berhenti membiayai kejahatan dan membiarkan kebenaran yang selama ini saya simpan berbicara sendiri. Kadang karma tidak butuh tangan kita. Ia hanya butuh kita berhenti menghalanginya. Di luar sana, saya tahu ada banyak perempuan yang sedang merasa seperti saya dulu. Menjadi tamu di rumah sendiri. Membayar untuk sebuah tempat di meja yang tidak pernah menyisakan kursi untuk mereka. Kalau kalian salah satunya, saya ingin kalian ingat. Menghargai diri sendiri bukan berarti kehilangan kelembutan hati. Kalian bisa tetap baik, tetap penyayang, dan tetap tahu di mana batas yang tidak boleh dilewati siapapun. Ada juga banyak orang tua di luar sana, seperti ayah dan ibu saya, yang rela dihina asal anaknya tidak bertengkar, yang menyimpan uang recehan di kaleng biskuit agar tidak pernah merepotkan, yang menyemir sepatu tua hanya untuk terlihat pantas di mata anaknya. Jagalah mereka, karena mereka tidak akan pernah meminta apapun. Justru itulah mengapa kitalah yang harus memberi, bahkan sebelum mereka sempat berpikir untuk meminta. Dan kepada siapapun yang pernah memperlakukan orang tua dengan sebelah mata, ingatlah, roda kehidupan selalu berputar. Hari ini, kalian berdiri di balik gerbang yang terkunci sambil tertawa. Suatu hari, kalianlah yang mungkin akan berdiri di luar, mengetuk pintu yang tidak akan pernah dibuka. Menurut kalian, apakah yang saya lakukan sudah tepat? Ataukah saya terlalu keras? Tuliskan di kolom komentar. Di posisi saya, kalian akan bagaimana? Dan ceritakan juga, pernahkah kalian merasa dianggap tamu di rumah kalian sendiri? Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Semoga kita semua diberi keberanian untuk berhenti diam dan kebijaksanaan untuk tetap menjaga hati agar tidak menjadi seperti orang-orang yang pernah menyakiti kita. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah ketika kita berhasil membalas, melainkan ketika kita berhasil melindungi orang-orang yang kita cintai tanpa kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Sehari sebelum pernikahan saya kembali ke rumah calon mertua hanya untuk mengambil syal yang tertinggal. Di balik pintu, saya mendengar mereka tertawa, menghitung apartemen saya, tabungan ibu saya. Seolah saya hanya secari kertas yang akan mereka tanda tangani. Mereka tidak tahu satu hal. Saya seorang notaris. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah nyata tentang perempuan
yang nyaris menyerahkan seluruh hidupnya, lalu memilih berhenti tepat waktu. Jika cerita malam ini menyentuh hati Anda, tekan suka dan berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan kisah berikutnya. Malam itu Jakarta turun hujan tipis. Saya melaju pulang dari kawasan Kelapa Gading, dan baru setengah jalan, saya sadar syal itu tertinggal. Saya memutar balik. Saya tidak tahu, putaran setir itu akan mengubah seluruh hidup saya. Nama saya Anindya Kusuma, 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sudah 6 tahun saya memegang protokol sendiri. Setiap hari saya membaca akta, sertifikat, perjanjian. Setiap hari saya menyaksikan bagaimana keluarga retak karena satu lembar surat. Saya kira saya sudah kebal. Saya salah. Ibu saya meninggal 2 tahun lalu. Beliau pemilik sebuah butik kecil di Tebet. Dirintis dari nol setelah ayah pergi. Sebelum tutup mata, ibu menggenggam tangan saya. Suaranya nyaris habis. "Nin, apapun yang terjadi, jaga yang ibu tinggalkan. Jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya." Saat itu saya hanya mengangguk sambil menangis. Saya tidak paham betapa dalam pesan itu. Yang ibu tinggalkan tidak banyak, tapi cukup. Sebuah apartemen di kawasan Senayan, seluas 110 meter persegi, atas nama saya. Tabungan dari hasil butik selama belasan tahun, sekitar 2 miliar rupiah. Dan satu amplop coklat berisi buku tabungan lama, serta selembar surat yang belum sempat saya buka. Saya simpan semuanya rapi. Saya kira saya menyimpan warisan. Ternyata saya menyimpan senjata. Saya bertemu Reza 5 tahun lalu di sebuah seminar properti. Saya jadi pembicara soal aspek hukum jual beli. Dia duduk di barisan depan, bertanya dengan sopan, lalu menunggu sampai acara selesai hanya untuk berkenalan. Reza seorang lead engineer di perusahaan konstruksi. Tutur katanya halus, senyumnya seperti angin sore, membuat orang lengah tanpa sempat waspada. 5 tahun kami berpacaran. Reza tidak pernah meminta apapun. Justru itu yang membuat saya percaya ketika ia melamar. Saya pikir saya beruntung. Saya, perempuan yang setiap hari berurusan dengan kecurangan orang lain, mengira diri saya aman. Ibunya, Bu Hartini, 58 tahun. Menyambut saya seperti anak sendiri. Pertemuan pertama, beliau menggenggam tangan saya erat-erat. Suaranya manis seperti madu. "Tante senang sekali punya calon menantu seperti Nindya. Pintar, mandiri, tidak banyak gaya. Perempuan zaman sekarang jarang yang begini." Saya terharu. Saya pikir akhirnya saya punya keluarga lagi. Adik Reza, Vanya, 27 tahun. Memanggil saya Mbak dengan riang. Ia bercerita tentang mimpinya membuka usaha desain interior. Katanya ia ingin meniru saya, perempuan yang berdiri di atas kaki sendiri. Saya bahkan pernah meminjamkannya modal kecil untuk kursus. Saya kira saya sedang menanam kebaikan. Ternyata saya sedang memberi makan rencana mereka. Persiapan pernikahan berjalan rapi. Gaun yang saya pilih bersama mendiang ibu dalam angan. Seharga 30 juta rupiah. Resepsi di hotel. Uang mukanya sudah dibayar Reza. Dan apartemen Senayan yang sejak awal atas nama saya. Rencananya jadi rumah kami setelah menikah. Reza pernah berkata, suaranya begitu lembut. "Nin, kalau mau, balik nama. Jadi nama kita berdua juga tidak apa-apa. Kan kita suami istri. Punyamu jadi punyaku. Punyaku jadi punyamu." Saya tersenyum. Saya percaya dengan seluruh masa muda saya. Tapi malam itu, di depan pintu yang tidak terbuka, saya akhirnya tahu. 5 tahun cinta, makan malam keluarga, genggaman tangan yang hangat. Semuanya hanya sandiwara yang dirancang sangat rapi. Dan saya adalah tokoh utama yang paling naif. Mobil saya berhenti di bawah gedung apartemen keluarga Reza di Kelapa Gading. Lampu koridor berwarna kuning pucat. Angin menggesek dedaunan, berdesir seperti bisikan. Sepatu hak tinggi saya mengetuk lantai batu dengan bunyi kering. Di pintu kaca lobi, saya melihat bayangan saya sendiri. Seorang perempuan yang besok akan menjadi pengantin. "Tenang," kata saya pada diri sendiri. "Besok, hari bahagiamu." Lift berbunyi pelan,
dan terbuka di lantai mereka. Saya melangkah ke koridor. Lampu sensor menyala. Di depan pintu, saya menarik napas. Saya hanya perlu menekan bel, tersenyum, dan berkata, "Maaf, Bu, Shell, saya ketinggalan." Sederhana. Jari saya melayang di depan tombol, dan tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari dalam. Suara Bu Hartini, keras. Tanpa peduli, sopan santun, seperti orang yang sedang menelpon. Si Nindya itu baru saja pulang. Ya ampun. Tante sampai capek lihat caranya senyum. Manis sekali. Padahal palsu. Saya terpaku. Jari saya membeku di udara. Lalu suara lain menyahut, sedikit mengejek. "Vania, Ibu jago banget akting. Tadi aku hampir ketawa di depan dia." Di dalam, Bu Hartini tertawa terbahak-bahak. Tawa orang yang baru memenangkan permainan. Harus akting dong. Kalau tidak, bagaimana kita dapat apartemen Senayan itu? Telinga saya berdengung. Apartemen itu 110 meter, dekat kawasan elit. Harganya sekarang tidak kurang dari 8 miliar. Lanjut Bu Hartini. Vania mendesah. Suaranya bersemangat seperti anak kecil dapat hadiah. "Nanti setelah menikah, Mas Reza tinggal bujuk balik nama. Mas kan engineer, ngerti surat-surat. Abis itu kita jual. Cukup buat Mas Reza buka perusahaan sendiri. Balik nama, jual." Setiap kata seperti tamparan. Bukan di wajah, langsung ke harga diri saya. Saya, yang setiap hari mengurus akta balik nama orang lain, kini didengar sedang direncanakan untuk dirampok dengan cara yang sama persis. Bu Hartini melanjutkan, suaranya makin ringan. "Bukan cuma apartemennya, ibunya dulu kan punya butik. Pasti ninggalin tabungan banyak." Suruh Reza bujuk pelan-pelan. "Biar uangnya dipegang kita. Nanti Vania mau beli mobil. Ibu bantu." Saya bersandar di dinding koridor. Kaki saya lemas. Keringat dingin mengalir di punggung, meresap lewat blus. Kalimat manis Bu Hartini hari ini berubah menjadi sesuatu yang menjijikan. Senyum ramahnya, genggaman hangatnya. "Tante sudah anggap kamu seperti anak sendiri." Semuanya drama murahan. Sementara di luar, saya berdiri membatu. Tangan masih melayang di depan bel, tak mampu menekan. Pintu kayu di hadapan saya tidak terbuka, namun kata-kata dari dalam menembus telinga, menusuk jantung, lebih tajam dari pisau manapun. Di dalam, mereka sama sekali tidak tahu. Calon menantu mereka sedang mendengar setiap kata. "Oh ya, satu lagi," kata Bu Hartini. "Nanti di pernikahan." Vania pura-pura terharu, ya. "Bilang betapa Mas Reza sayang Nindya. Biar kerabat dua pihak lihat Reza, pria bertanggung jawab." Vania tertawa cekikikan. "Tenang, Bu. Vania sudah siapkan. Nanti pas acara, aku tuang minum lebih banyak buat Mbak Nindya. Kalau sudah mabuk, gampang diatur." Saya bergidik. Bukan karena dingin, karena jijik. Saat itu juga, sesuatu di dalam diri saya hancur berkeping. Bukan cinta, tapi ilusi. Ilusi bahwa jika saya cukup tulus, cukup sabar, cukup mencintai, saya akan mendapat keluarga yang baik sebagai balasan. Saya memejamkan mata. Air mata tidak jatuh. Mungkin karena terlalu syok. Mungkin karena sakitnya sudah melewati batas untuk menangis. Di kepala saya bukan lagi pertanyaan mengapa, tapi satu pikiran yang sangat jernih. Saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Tangan saya gemetar, tapi pikiran saya luar biasa terang. Saya keluarkan ponsel. Jari saya meluncur, menyalakan perekam suara. Perlahan, saya membungkuk, mendekatkan ponsel ke celah bawah pintu. Di dalam, percakapan masih berlanjut, bahkan makin terang-terangan. "Setelah Nindya menikah, urusan kita selesai," kata Bu Hartini. "Anak itu baik, takut omongan orang. Kalau dia mau macam-macam, dia tidak akan berani." Vania menimpali. "Iya, orang luar cuma lihat keluarga kita baik. Kalau dia yang minta cerai, semua orang bakal hujat dia. Menantu tidak tahu terima kasih." Saya mendengar setiap kata. Jantung saya seperti diremas. Tapi tangan saya tetap memegang ponsel. 3 menit terasa seperti 3 tahun. Ketika saya rasa cukup, saya hentikan rekaman. Saya masukkan ponsel ke tas. Saya berdiri tegak, tidak lagi gemetar.
Pintu itu tidak akan pernah saya masuki sebagai seorang menantu. Saya berbalik. Sepatu hak saya mengetuk lantai lebih keras dari saat datang. Setiap langkah seperti menginjak kepingan masa lalu saya sendiri. Di lift, cermin memantulkan wajah saya yang pucat, bibir terkatup. Tatapan kosong namun dingin. Saya melihat diri saya, lalu tertawa hambar. Nindya, kamu memang bodoh. Tapi setidaknya kamu sadar tepat waktu. Mobil melaju menembus malam. Lampu jalanan Jakarta menjadi garis cahaya yang kabur. Saya tidak pulang ke arah rumah keluarga Reza lagi. Saya menuju apartemen sewaan saya yang lama di Bintaro. 30 meter persegi. 1 kamar. 1 ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Kecil. Tapi malam itu, hanya di sanalah saya merasa aman. Saya membuka pintu. Udara dingin menyambut. Di gantungan baju, gaun pengantin putih tergantung diam. Bergoyang pelan ditiup angin jendela. Cahaya bulan membuat lapisannya memantulkan cahaya dingin. Seperti mimpi indah yang rapuh. Saya memandanginya lama, lalu berkata pelan, "Cantik sekali." Ya. Sampai hampir mengubur hidup saya. Saya tidak tidur malam itu. Bukan karena menangis. Karena pikiran saya terlalu jernih. Jernih dengan cara yang menakutkan. Setiap senyum palsu keluarga Reza terus berputar di kepala seperti film lambat. Saya berbaring, tangan di atas dada, merasakan jantung yang masih berdetak teratur, masih hidup. Hanya saja, tidak ada lagi antusiasme menanti hari esok. Menjelang subuh, saya bangun. Saya nyalakan lampu meja, lalu menarik laci paling bawah meja kayu tua. Di dalamnya, dokumen yang tersusun rapi. Sertifikat apartemen Senayan atas nama saya, kontrak kerja, dan amplop coklat peninggalan ibu yang belum pernah saya buka. Tangan saya gemetar saat menyentuh amplop itu. Saya teringat suara ibu. "Min, jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya." Dulu, saya menepisnya, bahkan tertawa. Ibu terlalu banyak pikir. Sekarang, saya hanya ingin kembali ke saat itu, memeluk ibu, dan minta maaf karena tidak percaya. Saya buka amplop itu. Di dalamnya, buku tabungan lama dan selembar surat tulisan tangan ibu. Isinya pendek, untuk Nindya. Butik ini ibu rintis dengan keringat. Apartemen ini ibu beli dengan air mata. Semua sudah ibu balik nama ke kamu. Lengkap dengan akta hibahnya. Supaya tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Notarisnya Om Bram, sahabat lama ibu. Kalau ada apa-apa, temui beliau. Saya terdiam. Ibu sudah menyiapkan benteng untuk saya. Bahkan sebelum saya tahu, saya akan diserang. Saya pasang earphone. Saya putar lagi rekaman 3 menit itu. Suara Bu Hartini menggema di kamar yang sunyi. Si Nindya itu. Tante sampai capek lihat caranya senyum. Saya tidak mempercepat, tidak mematikan. Saya paksa diri mendengar sampai habis. Sebagai cara memutus total jalan untuk kembali. Setelah selesai, saya letakkan ponsel. Tidak ada lagi keraguan. Ini bukan kesalahpahaman, ini konspirasi. Pagi datang. Saya tidak memakai gaun pengantin. Saya pakai kemeja putih, celana hitam, rambut diikat rapi. Pakaian seseorang yang akan menyelesaikan urusan terpenting dalam hidupnya. Saya seduh kopi hitam. Pahitnya menyebar, tapi terasa nyaman di kepala saya. Langkah-langkah mulai tersusun. Sebagai notaris, saya tahu persis apa yang harus saya lindungi dan dengan cara apa. Ponsel bergetar. Pesan dari Vania. "Mbak Nindya, besok jangan lupa tidur cepat ya. Jadi pengantin harus paling cantik." Saya membacanya dan tertawa. Tawa yang sungguhan. Tenang saja, batin saya. Besok aku akan sangat sadar. Tapi saya tidak membatalkan apapun pagi itu. Saya seorang notaris. Saya tahu satu hal yang orang awam tidak tahu. Membatalkan pernikahan hanya menyelamatkan saya dari satu malam. Mengumpulkan bukti, menyelamatkan saya seumur hidup. Mereka belum tahu, saya sudah dengar. Selama mereka belum tahu, saya masih punya waktu untuk membaca seluruh gerakan mereka. Hari itu, Reza menelpon. Suaranya selembut biasa. "Nin, kamu sudah sampai rumah. Kok nggak kabar? Aku khawatir." Saya bersandar ke dinding. Suara saya tenang. Sampai saya sendiri terkejut. Sudah sampai. Hari ini
Capek tidak? Ketemu ibu. Saya hampir tertawa. Iya, jawab saya singkat. Ibu suka sekali sama kamu. Nin, beliau muji kamu terus. Saya memandang langit-langit. Reza, boleh aku tanya sesuatu? Kamu cinta aku? Tidak. Di seberang sana, hening sejenak. Lalu tawa canggung. Ya, cinta lah. Kalau tidak, kenapa aku mau nikah? Saya menutup telepon. Jantung saya tidak sakit, hanya dingin. Keesokan paginya, 2 hari sebelum tanggal resepsi, Reza datang menjemput saya untuk mengurus administrasi terakhir. Begitu katanya, di dalam mobil, ia menyodorkan map. Nin, ini cuma formalitas. Biar setelah nikah, gampang. Apartemen Senayan kita balik nama. Jadi nama berdua sekarang. Notaris kenalan ibu sudah siapkan aktanya. Kamu tinggal tanda tangan. Saya buka map itu. Tangan saya tenang. Mata seorang notaris, langsung membaca setiap baris. Itu bukan akta jual beli, bukan pula balik nama bersama. Itu akta hibah. Saya sebagai pemberi menghibahkan seluruh apartemen kepada Reza sebagai penerima, tanpa imbalan. Setelah ditandatangani dan didaftarkan, apartemen itu 100% menjadi milik Reza. Dan ada satu lagi di bawahnya, surat kuasa, memberi Reza wewenang mengakses dan mengelola rekening warisan ibu saya. Saya menahan napas, bukan karena takut, karena saya nyaris tertawa. Mereka menyodorkan jebakan hukum yang paling tua di dunia kepada orang yang menyusun jebakan semacam ini untuk klien setiap hari. Tapi saya tidak menunjukkan apapun, saya tersenyum. Wah, lengkap sekali. Tapi notaris yang ini aku tidak kenal. Reza, boleh aku bawa pulang dulu? Aku baca teliti. Kamu tahu aku. Kerjaanku memang baca akta. Reza ragu sejenak, lalu mengangguk. Ya sudah. Tapi jangan lama-lama, ya. Ibu sudah nunggu. Malam itu saya pelajari akta palsu mereka kata demi kata. Notaris yang mereka pakai ternyata baru, kantornya kecil, dan beberapa pasal sengaja ditulis kabur supaya saya tidak paham. Mereka memperhitungkan satu hal, bahwa saya, seperti perempuan kebanyakan, akan percaya kata formalitas. Mereka tidak memeriksa profesi saya cukup teliti. Reza bahkan tidak pernah benar-benar bertanya, akta seperti apa yang saya tangani setiap hari di kantor. Tapi saya menemukan sesuatu yang jauh lebih busuk. Di antara berkas yang Reza serahkan, terselip satu lembar lama, sebuah surat pernyataan bertanggal setahun lalu. Seolah-olah ditandatangani ibu saya, yang isinya menitipkan pengelolaan butik kepada keluarga calon besan. Saya kenal betul tanda tangan ibu. Saya menyimpan puluhan dokumen asli beliau. Tanda tangan di surat ini palsu. Goresannya ragu. Tekanannya salah. Seseorang telah memalsukan tanda tangan ibu saya yang sudah meninggal. Tangan saya dingin. Ini bukan lagi soal apartemen. Ini pidana. Sambil menatap akta palsu itu, ingatan-ingatan lama tiba-tiba berdatangan. Dan kali ini saya melihatnya dengan jernih. Tanda-tanda itu sebenarnya selalu ada. Saya saja yang memilih tidak melihat. Setahun lalu, tak lama setelah ibu meninggal, Bu Hartini pernah datang ke apartemen Bintaro. Beliau berkeliling, memegang dinding, melihat-lihat. Lalu bertanya dengan nada seolah peduli, Nindya, apartemen Senayan peninggalan ibumu itu sudah atas nama siapa sekarang? Kamu sudah urus surat-suratnya. Jangan sampai ada masalah. Loh, Tante khawatir. Saat itu, saya terharu. Mengira beliau benar-benar peduli. Sekarang saya tahu. Beliau sedang menghitung. 6 bulan lalu, Reza pernah berkata, sambil memeluk saya dari belakang, Nin, kalau nanti kita nikah, semua jadi milik bersama, ya. Aku tidak mau ada batas antara punyaku dan punyamu. Kita kan satu. Dulu kalimat itu membuat saya merasa dicintai. Sekarang saya mengerti. Ia sedang menyiapkan jalan. Bahkan tabungan butik ibu 3 bulan lalu. Pernah ditanyakan Fania dengan polos. Mbak, butik almarhumah ibu Mbak dulu laku berapa sebulan? Pasti tabungannya banyak, ya. Saya jawab apa adanya. Tidak curiga. Saya beritahu mereka peta harta saya,
dengan tangan saya sendiri. Saya menutup mata. Betapa banyak tanda yang saya abaikan karena saya terlalu ingin punya keluarga lagi. Itulah luka yang paling perih. Bukan karena mereka jahat, tapi karena saya yang setiap hari membaca tipu daya orang lain di atas kertas. Begitu mudah ditipu ketika hati saya yang dipertaruhkan. Seorang notaris yang waspada terhadap akta klien, tapi lengah terhadap hidupnya sendiri. Tapi penyesalan tidak mengembalikan apapun. Yang bisa saya lakukan sekarang hanya satu, berhenti menjadi korban dan mulai menjadi orang yang membaca setiap pasal dengan mata dingin, termasuk pasal-pasal hidup saya sendiri. Saya tidak tidur lagi, tapi kali ini bukan karena hancur, karena marah yang jernih. Esoknya, pukul 8 pagi, saya menelpon satu orang, Om Bram, notaris senior, sahabat lama ibu. Nama yang ibu tulis di surat terakhirnya. Suaranya bergetar saat mendengar suara saya. Nindya, anak Bu Kusuma. Astaga, sudah lama Om tidak dengar kabarmu. Saya bilang, saya perlu bertemu. Hari ini juga. Soal warisan ibu. Beliau langsung menyuruh saya datang. Di kantor, Om Bram. Saya bentangkan semuanya. Sertifikat asli atas nama saya. Akta hibah asli dari ibu yang Om Bram sendiri dulu yang buat. Akta hibah palsu yang Reza sodorkan, surat pernyataan dengan tanda tangan ibu yang dipalsukan, dan rekaman 3 menit itu, Om Bram mendengarkan rekaman sampai habis, lalu melepas kacamatanya pelan. Nindya, katanya, kamu tahu artinya semua ini secara hukum? Tahu. Om, jawab saya notaris, saya tahu persis. Om Bram menjelaskan, meski saya sudah tahu, untuk menegaskan langkah. Apartemen dan tabungan itu harta bawaan saya, warisan dari ibu. Secara hukum, harta bawaan tetap milik saya, bahkan setelah menikah, selama tidak ada percampuran. Akta hibah yang mereka sodorkan tidak sah jika saya tidak menandatanganinya dengan kehendak bebas. Dan tanda tangan ibu yang dipalsukan. Itu pemalsuan dokumen. Ada ancaman pidananya. Mereka kira menjebak perempuan lugu, kata Om Bram. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan 2 notaris sekaligus. Saya pulang dengan 1 map baru. Bukan akta hibah, tapi rencana. Langkah pertama, amankan semua dokumen asli di tempat yang tidak mereka jangkau. Langkah kedua, ganti kunci apartemen Bintaro dan blokir sementara akses rekening yang mungkin sudah mereka intip. Langkah ketiga, biarkan mereka mengira saya masih akan datang ke pelaminan. Sebab di pelaminan itulah semua kerabat 2 keluarga akan berkumpul. Dan di sanalah kebenaran paling pantas dibacakan. Sore itu, Bu Hartini menelpon. Suaranya kembali manis seperti madu. Nindya, sayang, akta yang Reza kasih sudah kamu tanda tangan. Besok kan acara, biar ibu tenang. Saya tersenyum ke arah jendela. Sudah saya baca semua. Bu, sangat teliti. Besok semuanya akan beres. Bu, saya janji di seberang. Bu Hartini tertawa puas. Beliau pikir beliau menang. Beliau tidak tahu. Kata beres dari mulut seorang notaris punya arti yang sangat berbeda. Tapi sore itu juga sesuatu hampir membongkar semuanya. Reza menelpon. Dan untuk pertama kalinya, suaranya tidak selembut biasa. Ada nada curiga di sana. Min, kata notaris kenalan ibu. Kamu belum kirim balik aktanya. Kamu kenapa sih? Biasanya kamu cepat soal surat-surat begini. Jantung saya berdebar. Kalau ia tahu, saya sengaja menunda. Seluruh rencana saya bisa runtuh sebelum hari resepsi. Saya menarik napas. Lalu menjawab dengan suara seringan mungkin. Reza, aku notaris. Justru karena aku ngerti, aku mau baca teliti dulu. Aku tidak mau pernikahan kita dimulai dengan akta yang salah ketik. Malu, kan? Kalau notaris sendiri yang tanda tangan dokumen cacat. Saya tertawa kecil, sengaja. Di seberang, Reza terdiam sejenak. Lalu tawanya kembali, lega. Ya, benar juga. Kamu memang teliti. Ya sudah. Besok pagi kita beresin bareng, ya. Saya menutup telepon. Dan tangan saya basah oleh keringat. Nyaris
Tapi saya berhasil. Profesi yang dulu membuat mereka mengincar saya, kini menjadi tameng saya. Sejam kemudian, Bu Hartini datang sendiri ke apartemen Bintaro tanpa pemberitahuan. Beliau mengetuk pintu, tersenyum, membawa rantang berisi opor. Tante bawakan makanan. Sayang, besok kamu pasti sibuk. Tapi matanya tidak pada saya. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari sesuatu. Saya tahu beliau sedang mencari dokumen atau tanda bahwa saya curiga. Saya biarkan beliau masuk. Saya layani dengan ramah. Saya pastikan tidak ada satupun berkas terlihat. Semua bukti sudah aman bersama Om Bram dan di brankas kantor. Yang ada di apartemen hanya gaun pengantin dan secangkir kopi. Bu Hartini duduk, mengamati saya lama. Nindya, kamu yakin tidak ada yang mengganjal di hati? Tante perhatikan, kamu agak beda beberapa hari ini. Saya menatap beliau lurus, lalu tersenyum semanis yang saya bisa. Meniru senyum yang dulu beliau pakai pada saya. Tidak ada apa-apa, Bu. Cuma deg-degan mau jadi pengantin. Ibu tahu sendiri, perempuan menjelang nikah memang begini. Bu Hartini tertawa. Akhirnya tenang. Tante kira apa? Ya sudah. Istirahat yang cukup, ya. Besok hari besar kita. Kata kita itu sekarang terdengar seperti lelucon yang paling pahit. Setelah beliau pergi, saya bersandar di pintu yang baru saja saya kunci. Saya nyaris tertawa dan nyaris menangis dalam waktu bersamaan. Mereka sudah begitu dekat dengan kemenangan, sampai berani datang mengintai ke sarang saya sendiri. Dan saya harus tersenyum kepada perempuan yang merancang perampasan hidup saya sambil menyuguhkan teh. Tapi tidak apa-apa, besok senyum itu akan saya kembalikan di tempat yang tepat, di depan orang yang tepat. Malam terakhir sebelum hari resepsi, Fania mengirim pesan lagi. Mbak Nindya, aku sudah siapin sambutan terharu buat besok. Bakal nangis beneran nih. Saya membalas, untuk pertama kalinya dengan tenang sepenuhnya. Bagus. Vania, simpan air matamu. Besok kamu mungkin benar-benar butuh. Saya kirim. Lalu saya matikan lampu. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, saya tidur nyenyak. Tetapi mereka tidak berhenti. Sehari sebelum resepsi, Reza mengajak saya makan malam di rumah keluarganya. Katanya, makan terakhir sebagai keluarga sebelum resmi jadi satu. Saya tahu, itu jebakan emosi. Tapi, saya datang. Bukan karena percaya. Karena saya ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani bersandiwara. Dan saya ingin merekam lebih banyak. Di meja makan, Bu Hartini memasak rendang. Beliau menaruh potongan terbaik di piring saya, sambil tersenyum. Makan yang banyak. Sayang, besok kamu jadi pengantin tercantik. Fania menyenggol lengan saya manja. Mbak, nanti kalau apartemen sudah balik nama, aku boleh ikut desain interiornya, ya. Aku sudah punya banyak ide buat ruang tamunya. Saya nyaris tersedak. Mereka bahkan sudah membagi-bagi rumah saya di kepala mereka, sambil menyuapi saya rendang. Saya tersenyum dan menjawab manis. Tentu, Vania. Ide-idemu pasti menarik. Di bawah meja, jari saya menekan tombol rekam sekali lagi. Reza, sepanjang malam, memainkan perannya dengan sempurna. Ia menggenggam tangan saya, menatap saya seolah saya satu-satunya perempuan di dunia. Nin, aku beruntung sekali dapat kamu, bisiknya. Dulu, kalimat itu akan membuat hati saya hangat. Malam itu, kalimat itu hanya membuat saya merinding. Saya tatap matanya, mencari jejak cinta yang dulu saya kira ada di sana. Tidak ada, hanya perhitungan, dibungkus kelembutan. 5 tahun saya menatap mata itu, dan tidak pernah benar-benar melihatnya. Malam itu, saya melihat. Sebelum pulang, Bu Hartini menahan saya di pintu. Suaranya merendah, mendesak. Nindya, aktanya, jangan lupa, kamu tanda tangani malam ini, ya. Besok pagi, mau ibu antar sendiri ke notaris kenalan ibu, biar cepat. Sebelum acara, semua harus beres. Beliau menggenggam tangan saya erat, terlalu erat. Di balik senyumnya, saya bisa merasakan ketamakan yang nyaris tak sabar lagi. Saya mengangguk pelan. Beres. Bu,
Besok semua pasti beres. Kata yang sama, arti yang berbeda. Malam itu, di apartemen Bintaro, saya tidak menandatangani apapun. Sebaliknya, saya susun ulang seluruh bukti. Rekaman pertama di koridor, rekaman kedua di meja makan. Sertifikat asli, akta hibah asli ibu, akta hibah palsu mereka, surat dengan tanda tangan palsu. Saya buat 3 salinan dari semuanya. Saya titipkan 1 set kepada Om Bram. 1 set saya simpan di brankas kantor. 1 set saya bawa sebagai notaris. Saya tahu satu prinsip yang tidak pernah salah. Bukti yang hanya ada di satu tempat, sama saja dengan tidak ada. Mereka punya rencana licik. Tapi saya punya sesuatu yang tidak mereka punya. Saya punya bukti dan saya tahu hukum. Tetapi pagi hari resepsi, ada satu hal yang belum saya hitung. Pukul 6, ponsel saya berbunyi. Bukan Reza, bukan Fania, tapi nomor tak dikenal. Saya angkat. Suara perempuan tua, gemetar. Apakah ini Nak Nindya? Saya Bu Asih. Dulu pernah kerja di rumah keluarga Hartini. Saya mengernyit. Iya. Bu, ada apa? Bu Asih bercerita cepat. Takut ada yang dengar. Ia pembantu lama keluarga Reza. Baru saja diberhentikan karena dianggap terlalu banyak tahu. Nak, saya tidak tega. Saya dengar mereka mau menjebak Nak Nindya. Apartemen, tabungan ibu Nak. Saya pernah lihat mereka menyuruh orang meniru tanda tangan. Saya cuma pembantu, tapi saya tidak bisa diam. Suaranya pecah. Ibu Nak dulu pernah kasih saya uang waktu anak saya sakit. Saya hutang budi sama almarhumah. Tangan saya gemetar memegang ponsel. Bukan karena takut, karena untuk pertama kali dalam 3 hari, ada orang asing yang berdiri di pihak saya. Bu Asih, kata saya pelan. Ibu bersedia menceritakan yang ibu lihat secara resmi. Kalau nanti dibutuhkan, hening sejenak. Lalu, suara mantap. Bersedia. Nah, demi almarhumah ibumu. Saya tutup telepon. 1 keping terakhir dari mozaik itu kini lengkap. Saya tidak hanya punya rekaman, saya punya saksi. Saya kembali ke kantor Om Bram pagi itu. Sebelum berangkat ke hotel, kami siapkan semuanya. Salinan sertifikat asli. Akta hibah asli ibu. Sah. Terdaftar. Tak terbantahkan. Perbandingan tanda tangan asli dan palsu dicetak berdampingan agar siapapun bisa melihat bedanya. Rekaman suara sudah dipindahkan ke beberapa tempat agar tidak bisa hilang. Dan 1 map tertutup berisi draft laporan yang sudah Om Bram bantu rapikan. Siap diajukan jika mereka memilih jalan keras. Nindya, kata Om Bram sebelum saya pergi. Kamu yakin mau melakukannya di depan banyak orang? Kamu bisa selesaikan ini diam-diam lewat jalur hukum. Lebih aman. Saya menggeleng. Mereka merancang sandiwara di depan banyak orang. Mereka berniat membuat saya yang terlihat jahat kalau saya mundur. Maka biar banyak orang juga yang melihat siapa mereka sebenarnya. Saya tidak akan teriak. Saya tidak akan menangis. Saya cuma akan membaca dokumen seperti yang saya lakukan setiap hari. Dari kantor Om Bram. Pagi itu saya sempat mampir sebentar ke kantor saya sendiri. Mbak Yuli, asisten saya, terkejut melihat saya datang. Bu Anindya, bukannya hari ini acara ibu, kok ke kantor? Saya tersenyum tipis. Ada 1 akta yang harus saya pastikan dulu. Yuli, akta paling penting dalam hidup saya. Yuli tidak paham, tapi ia membantu saya membuka arsip, mencetak salinan sertifikat, dan menyiapkan perbandingan dokumen. Tangannya cekatan, seperti biasa. Saat saya membandingkan tanda tangan ibu yang asli dengan yang palsu di layar, Yuli yang berdiri di samping saya ikut menahan napas. Bu, ini tanda tangannya beda. Yang ini dipalsukan, ya. Saya mengangguk. Iya, Yuli. Dan yang membuatnya, orang yang besok seharusnya jadi keluarga saya. Yuli terdiam, lalu menggenggam tangan saya. Bu, hati-hati. Tapi saya percaya ibu. Ibu paling teliti soal dokumen. Tidak akan ada yang bisa membohongi ibu. Kalimat sederhana itu
dari seorang asisten muda, menguatkan saya lebih dari yang ia tahu. Saya juga sempat meminta Yuli menjadi saksi pencatatan bahwa pada tanggal ini saya membawa keluar salinan sertifikat asli saya dalam keadaan utuh. Sebuah kebiasaan kecil para notaris. Catat semua. Beri tanggal semua. Sebab dalam perkara hukum, urutan waktu adalah segalanya. Mereka mengira mereka melawan seorang pengantin yang sedang berbahagia, padahal mereka melawan seseorang yang seluruh hidupnya dibangun di atas ketelitian terhadap kertas dan tanggal. Lampu kristal, karangan bunga, meja-meja bundar berbalut kain emas. Kerabat dari dua keluarga sudah berdatangan. Saya tiba bukan dengan gaun pengantin, melainkan dengan gaun sederhana berwarna gelap dan sebuah map di tangan. Beberapa tamu memandang heran. Bu Hartini menyambut saya tergesa, berbisik tajam. "Nindya, kenapa belum ganti? Acara sebentar lagi mulai. Mana aktanya?" Saya tersenyum. "Aktanya saya bawa." "Bu, tenang. Semua akan saya bereskan di depan, biar semua keluarga jadi saksi. Bukankah itu lebih terhormat?" Mata Bu Hartini berkilat senang. Beliau pikir saya akan menyerahkan apartemen di depan umum agar tidak bisa ditarik kembali. Beliau mengangguk cepat, lalu menggandeng saya ke depan, ke panggung kecil tempat sambutan. Reza sudah berdiri di sana, tampan dengan jas. Senyumnya selembut biasa. Fania di sisi lain sudah memegang tisu, siap dengan air mata pesanannya. Pembawa acara mempersilakan keluarga memberi sambutan. Bu Hartini maju lebih dulu, mengambil mikrofon. Suaranya kembali manis di depan puluhan tamu. "Terima kasih semua sudah hadir. Hari ini hari bahagia. Saya bersyukur punya calon menantu sebaik Nindya. Anak yang tulus, mandiri. Sudah saya anggap darah daging sendiri." Tamu bertepuk tangan. Fania mulai menyeka mata. Tepat seperti naskah. Reza menunduk, pura-pura terharu. Lalu Bu Hartini menyerahkan mikrofon kepada saya sambil berbisik di dekat telinga. "Sekarang serahkan aktanya. Nindya, bilang ke semua orang kamu memberikannya dengan ikhlas." Senyumnya lebar. Itu senyum terakhir beliau yang lebar malam itu. Saya menerima mikrofon. Saya tidak gemetar. Suara saya tenang, jelas. Terdengar sampai sudut ruangan. "Terima kasih, Bu Hartini, atas kata-katanya. Sebelum saya menyerahkan apapun, izinkan saya, sebagai seorang notaris, membacakan beberapa dokumen supaya semua yang hadir menjadi saksi yang sah. Bukankah itu yang Ibu mau?" Di depan banyak orang, ruangan hening. Bu Hartini tersenyum bingung, masih mengira ini bagian dari rencananya. "Tentu, sayang. Silahkan." Saya membuka map. Dokumen pertama. Sertifikat apartemen di kawasan Senayan, 110 meter persegi, atas nama Anindya Kusuma. Saya dibeli oleh mendiang ibu saya dan sudah dihibahkan kepada saya secara sah 2 tahun lalu, lengkap dengan akta hibah resmi, terdaftar di kantor pertanahan. Saya angkat sertifikat itu tinggi-tinggi. Beberapa tamu mulai berbisik. "Dokumen kedua," kata saya. Senyum Bu Hartini mulai memudar. Sebuah akta hibah baru yang diserahkan kepada saya 2 hari lalu oleh calon suami saya, Reza. Isinya, saya menghibahkan seluruh apartemen itu kepada Reza tanpa imbalan, disertai surat kuasa atas rekening warisan ibu saya. Saya menatap Reza. Wajahnya mulai pucat. Reza menyebutnya formalitas. Padahal ini pemindahan seluruh harta saya kepadanya. Sebagai notaris, saya bisa pastikan ini bukan formalitas. Ini perampasan yang dibungkus surat. Suara berbisik di ruangan makin keras. Bu Hartini maju selangkah. Suaranya mulai panik. "Nindya, kamu salah paham. Itu cuma supaya gampang setelah menikah." Saya mengangkat tangan. "Tenang. Saya belum selesai, Bu." Dokumen ketiga. Saya keluarkan 2 lembar kertas. Saya angkat berdampingan. Di sebelah kiri, tanda tangan asli ibu saya dari dokumen yang saya simpan. Di sebelah kanan, tanda tangan ibu saya di sebuah surat bertanggal setahun lalu. Tapi ibu saya sudah meninggal 2 tahun lalu. Beliau tidak mungkin menandatangani surat ini. Tanda tangan ini palsu.
dan memalsukan tanda tangan. Apalagi tanda tangan orang yang sudah meninggal adalah tindak pidana. Ruangan gemuruh. Seorang kerabat tua berdiri. Apa-apaan ini? Hartini. Bu Hartini gemetar. Wajahnya merah. Itu bohong. Mana buktinya kalau bukan dia sendiri yang bikin? Saya tersenyum tipis. Bukti. Bu, tentu ada. Saya keluarkan ponsel. Dokumen keempat. Sebuah rekaman 2 hari lalu. Di apartemen ibu di Kelapa Gading. Saya tekan tombol. Dan di tengah ruangan resepsi yang megah itu, suara Bu Hartini sendiri menggema dari pengeras suara. Harus acting dong. Kalau tidak, bagaimana kita dapat apartemen Senayan itu? Habis itu, kita jual. Cukup buat Reza buka perusahaan. Lalu, suara Vania. Ceria. Nanti pas acara, aku tuang minum lebih banyak buat Mbak Nindya. Kalau sudah mabuk, gampang diatur. Ruangan seperti tersambar petir. Tamu-tamu menoleh ke Vania, yang tisunya terjatuh dari tangan. Air matanya, yang sudah disiapkan untuk berpura-pura, kini mengalir betulan. Karena ketakutan, Bu Hartini terhuyung. Reza berdiri kaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Saya hentikan rekaman. Ruangan senyap total. Saya menatap mereka satu persatu. Suara saya tetap tenang. Dan justru karena tenang, terdengar lebih dingin dari teriakan manapun. Saya datang ke sini bukan untuk menikah. Saya datang untuk mengembalikan sandiwara ini kepada penulisnya. Bu Hartini, Reza, Vania. Kalian merancang semua ini di depan banyak orang, supaya saya tidak berani melawan. Maka di depan banyak orang inilah saya melawan. Reza akhirnya bersuara. Gemetar. Nin, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Saya menoleh padanya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, saya benar-benar tersenyum. Tidak perlu, Reza. 5 tahun aku menunggu kamu jujur. Ternyata satu-satunya hal jujur yang pernah kamu ucapkan terekam di ponsel ini. Saat kamu tidak tahu, aku mendengar. Bu Hartini mencoba bertahan. Suaranya melengking. Kamu menantu durhaka. Kamu permalukan keluarga kami di depan semua orang. Saya menatap beliau. Tenang. Saya bukan menantu ibu. Saya tidak pernah jadi menantu ibu. Dan soal malu, Bu, yang mempermalukan keluarga ini bukan saya, tapi suara ibu sendiri yang baru saja kalian semua dengar. Saya berbalik ke arah para tamu dan menutup dengan kalimat yang sudah saya siapkan. Kalimat seorang notaris. Untuk para saksi yang hadir malam ini, saya ucapkan terima kasih. Kalian telah menyaksikan kebenaran. Apartemen tetap atas nama saya. Tabungan ibu saya tetap milik saya. Surat palsu itu akan saya tindak lanjuti melalui jalur yang semestinya. Pernikahan ini batal. Bukan karena saya gagal dicintai, tapi karena saya menolak dijadikan barang dagangan. Saya letakkan mikrofon, saya rapikan dokumen ke dalam map. Lalu, saya berjalan keluar, melewati meja-meja berbalut emas, melewati tamu-tamu yang terdiam, melewati Reza yang tak berani menatap saya. Sepatu saya mengetuk lantai marmer. Mantap. Tidak gemetar. Di pintu, Bu Asih, pembantu lama itu, berdiri di sudut. Beliau menunduk pelan kepada saya, matanya berkaca. Saya balas dengan anggukan. Terima kasih, ucap saya tanpa suara. Di luar hotel, malam Jakarta terasa lebih sejuk dari yang saya ingat. Saya berdiri sebentar di trotoar, menarik napas dalam-dalam. Tidak ada air mata, hanya rasa lega yang aneh. Seolah saya baru saja meletakkan batu besar dari pundak. Saya naik mobil, dan untuk pertama kali dalam 5 tahun, saya menyetir tanpa memikirkan Reza sama sekali. Ponsel saya bergetar tanpa henti sepanjang jalan pulang. Pesan dari Reza, satu demi satu. Mula-mula marah. Kamu hancurkan semua. Lalu memohon, Nin, maafkan aku. Aku terpaksa. Ibu yang maksa, lalu mengancam. Kamu pikir kamu menang? Awas saja. Saya membaca semuanya dengan tenang. Lalu melakukan satu hal yang seharusnya saya lakukan jauh-jauh hari. Saya blokir semua nomor mereka. Bu Hartini, Reza, Vania, satu persatu. Bukan karena marah, tapi karena saya tahu
Manipulasi emosional hanya bekerja kalau saluran komunikasi masih terbuka. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Kabar menyebar cepat di kalangan kerabat. Sebagian bersimpati, sebagian, seperti yang sudah saya duga, justru berbisik bahwa saya terlalu kejam, mempermalukan keluarga calon suami di hari pernikahan. Kasihan Reza, kata mereka. Mungkin Nindya yang terlalu perhitungan. Saya pernah takut pada bisikan semacam itu dulu. Tapi sekarang saya tahu, orang yang menghakimi dari luar tidak pernah berdiri di tempat saya berdiri di depan pintu itu. Mendengar diri sendiri dihitung seperti barang. Saya tidak membiarkan urusan itu berhenti di pelaminan. Bersama Om Bram, saya tempuh jalur yang semestinya. Surat dengan tanda tangan ibu saya yang dipalsukan. Saya laporkan secara resmi. Bukan untuk balas dendam, tapi karena memalsukan tanda tangan orang yang sudah meninggal. Untuk merampas hartanya. Bukan perkara yang boleh dibiarkan hanya karena pelakunya tersenyum manis. Bu Asih dengan berani memberikan keterangan tentang apa yang pernah ia lihat. Keterangan seorang pembantu yang jujur ternyata jauh lebih berharga dari semua kata manis keluarga itu. Reza kehilangan lebih dari sekedar pernikahan. Reputasinya di lingkungan kerja yang selama ini ia jaga dengan citra pria baik-baik retak setelah cerita itu menyebar. Perusahaan impian yang ingin ia dirikan dengan uang hasil menjual apartemen saya tidak pernah ada. Bu Hartini, yang selama ini bangga menjadi nyonya yang dihormati di lingkungannya, kini dijauhi banyak kerabat yang dulu memujinya. Dan Fania, yang ingin meniru saya menjadi perempuan mandiri, harus belajar arti kata itu dengan cara yang pahit. Sebab tidak ada lagi Mbak Nindya yang mau meminjaminya modal. Saya tidak merasa menang. Itu hal aneh yang saya pelajari. Ketika keadilan datang, ia tidak terasa seperti kemenangan. Ia terasa seperti kelegaan yang sunyi. Saya tidak bersorak. Saya hanya akhirnya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Beberapa minggu kemudian, saya kembali ke apartemen Senayan. Apartemen yang nyaris dirampas itu. Saya buka jendela lebar-lebar. Angin masuk, membawa cahaya sore. Saya pandangi ruangan yang dulu saya impikan jadi rumah pengantin. Sekarang ia bukan rumah pengantin. Ia rumah saya. Hanya saya. Dan itu ternyata lebih dari cukup. Di laci, saya simpan kembali amplop coklat ibu, beserta surat terakhirnya. Saya buka sekali lagi, membaca kalimat itu pelan-pelan. Jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya. Saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak ibu pergi, senyum itu tidak diiringi air mata. Sudah, Bu, bisik saya. Nindya sudah kenal hati mereka. Tepat waktu, saya juga akhirnya membalas budi Bu Asih dengan cara yang ibu saya pasti setujui. Saya bantu beliau mendapat pekerjaan yang lebih layak, di tempat yang menghargai kejujurannya. Almarhumah Ibu Nak baik sekali, katanya suatu hari, sambil menangis. Saya genggam tangan beliau. Ibu saya pernah bilang, kebaikan yang ditanam tidak akan pernah hilang. Cuma kadang ia kembali lewat jalan yang tidak kita duga. Hari itu, saya percaya betul pada kalimat ibu. Gaun pengantin yang dulu tergantung di apartemen Bintaro. Akhirnya saya lepas dari gantungannya. Saya tidak membakarnya. Saya tidak membuangnya dengan amarah. Saya lipat rapi. Lalu saya sumbangkan ke sebuah lembaga yang membantu perempuan memulai hidup baru. Mungkin suatu hari, gaun itu akan dipakai oleh perempuan lain yang menikah karena cinta yang sungguh-sungguh, bukan karena perhitungan. Itu akhir yang lebih baik untuk gaun secantik itu. Malam ini, di apartemen yang sepenuhnya milik saya duduk di dekat jendela. Kota Jakarta berkelip di bawah. Saya menyeduh secangkir teh. Bukan kopi hitam untuk berjaga, melainkan teh hangat untuk beristirahat. Dan saya menulis baris terakhir dari babak hidup ini di buku catatan kecil saya. Dulu saya pikir kebahagiaan adalah dipilih, dipinang, dianggap pantas oleh keluarga orang lain. Sekarang saya tahu, kebahagiaan adalah berani memilih diri sendiri.
Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana, terutama bagi para perempuan di luar sana. Cinta saja tidak pernah cukup jika tidak ada kejujuran, keterbukaan, dan rasa hormat. Jangan karena takut tua, takut omongan orang, atau takut kesepian, lalu kita melangkah ke dalam kehidupan yang menukar harga diri kita. Dan jangan pernah berpikir bahwa pengorbanan otomatis akan dibalas dengan kebaikan. Kadang, orang melihat ketulusan kita justru sebagai pintu untuk masuk dan merampas. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, mengira bahwa cukup tulus, cukup sabar, cukup mencintai, maka mereka akan mendapat keluarga yang baik. Ada pula banyak laki-laki seperti Reza yang tutur katanya halus, tapi membiarkan keluarganya memperlakukan pasangannya sebagai aset. Dan ada pula para ibu seperti Bu Hartini yang menutupi keserakahan dengan senyum semanis madu. Kepada kalian yang sedang berdiri di depan keputusan besar, berhentilah sejenak. Dengarkan intuisi kalian. Periksa dokumen sebelum menandatangani. Kenali hati seseorang sebelum menyerahkan hidup. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah perempuan perlu mandiri secara finansial maupun secara perasaan dan berani menetapkan batas. Seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah menganggapmu sebagai harta yang bisa dibalik namanya. Ketika kamu cukup kuat untuk memilih dirimu sendiri, kamu tidak akan lagi takut kehilangan siapapun yang memang tidak pantas kamu pertahankan. Kisah saya berakhir di sini. Bukan dengan sebuah pernikahan, bukan pula dengan kemenangan yang gegap gempita, melainkan dengan seorang perempuan yang akhirnya tahu persis siapa dirinya, apa yang ia butuhkan, dan apa yang tidak. Terkadang, berhenti tepat waktu adalah langkah maju yang paling penting dalam hidup. Jika kisah malam ini menemani Anda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada perempuan lain yang sedang berdiri di depan pintu yang sama dan butuh mendengar bahwa ia tidak sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.